Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya kelas 5 yang sangat Mister Anan banggakan. Ya, kali ini bertemu lagi dengan Mister Anan. Kita belajar lagi tentang tematik ya. Kali ini kita belajar tematik tentang tema 4 ya, tema 4. Baik. Pembelajaran tematik tema 4 kita fokus hari ini di pembelajaran yang pertama. Ini adalah buku yang kita pakai adalah buku siswa ya. Baik, langsung saja kita buka untuk buku siswa. Yang kita pengantar, kemudian langsung materinya sesuai dengan tema buku ini tadi. Apa tadi? Temanya adalah ya sehat itu penting ya. Karena kita bicara sehat itu penting, berarti nanti kemungkinan besar membicarakan tentang organ-organ tubuh ya. Karena tentang sehat itu penting. Baik. Di subtema ada 3 subtema, subtema 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 4 biasanya nanti literasi atau membaca dan berbasis project. Kemudian kali ini kita fokus di tema pertama dulu terkait dengan peredaran darahku sehat. Ya, berarti nanti bicara tentang peredaran darah. Baik, kita mulai dari yang halaman pertama anak semuanya. Di sini misalnya mengajak kalian, yuk di sini coba lihat. Udara dingin di pagi hari, ya. Di sini jelas, udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa, hendaklah kita menjaga diri kesehatan sangatlah berharga. Oke, ayo. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Oke. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Ya. Di sini ada unsur olahraga, yaitu adalah Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Naik sepeda merupakan olahraga, ya kan? Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit. Bayangin, nyepeda 20 menit. Itu kan jauh juga ya. Kok hanya sih? Ya, mantap. Untuk sampai ke sekolah. Siti peduli dengan kesehatan tubuhnya. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Mana Sitinya nih? Iya, Siti yang ini ya, yang punya sepeda. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Ya, peranan darah antara lain, yuk, tematis seperti ini. Jadi dia tuh menyembunyikan di bacaan. Nih, peranan darah antara lain ya, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Perhatikan, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, jadi darah itu membawa O2, O2 itu oksigen, darah itu membawa oksigen dan mengangkut CO2 dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Perhatikan, darah itu berperan adalah untuk tugasnya mengalirkan oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup itu dialirkan seluruh tubuh oleh darah. Dan dia mengangkut CO2, karbon dioksida, ya. Karbon dioksida dari seluruh tubuh yang sudah kepakai menuju paru-paru. Baik. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ peredaran darah. Oke ya. Ada organ-organ peredaran darah yang nanti akan dialiri oleh darah. Apa saja itu dan apa fungsinya? Baik. Cekidot, langsung kita mulai pelajaran kita selanjutnya hari ini ya. Belajar tentang peredaran darah. Oke, di sini ada ayo mengamati, namanya juga mengamati. Berarti kita harus mengamati ya. Baik, perhatikan di sini. Ini ada kapiler darah ya. Di sini ada dua warna, warna merah dan warna biru. Karena perhatikan. Yuk, perhatikan ya di sini ya. Mister akan baca ini dulu. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut peredaran darah. Oke. Jadi mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah ini adalah sistem peredaran darah. Itu mengalirnya darah di dalam tubuh. Ya kan? Kalau darah di dalam tubuh bukan sistem peredaran darah, ya enggak? Jadi darah yang mengalir di dalam tubuh itu adalah sistem peredaran darah. Baik. Sistem peredaran darah dalam tubuh ini ada dua macam, ya. Jadi sistem peredaran darah dalam tubuh ini ada dua macam. Apa itu? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yo, ini ada dua, ini harus kalian pahami karena ini yang sering ditanyakan ketika ujian, ya. Sistem peredaran darah dalam tubuh. Ingat, peredaran dalam tubuh sistem ada dua. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, perhatikan. Sistem peredaran darah kecil yaitu ya, yang kecil yaitu peredaran darah kecil yaitu adalah darah mengalir. Ya, ini apa ini? Nih, enggak usah terlalu dabakan. Pahami aja. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ya.
Oke, nanti kita belajar tentang jantung ya. Baik, perhatikan jantungnya di sini. Ini adalah gambar apa namanya? Ini adalah gambar untuk aliran darah serta peredaran darah pada manusia, ya. Di sini tampak jelas bahwa ada dua warna yaitu warna biru dan warna merah ya, biru tua sama merah ya. Ini ada biru muda. Perhatikan, apa bedanya? Baik, darah merah ini adalah darah yang kaya O2, darah yang kaya oksigen, atau bisa istilah di buku lain ini adalah darah bersih ya. Darah yang siap diedarkan ke seluruh tubuh atau siap dipakai. Namanya darah apa? Iya, darah bersih atau darah bersih, bersih ya, atau darah yang kaya akan O2 atau oksigen. Kalau yang warnanya biru petang ini atau biru gelap ini, itu adalah darah yang kaya CO2. Kaya CO2 atau karbon dioksida. Yuk, kaya CO2. Oke. Kaya CO2. Oh, ini tadi adalah kaya O2. Ya. Gini ya. Kaya O2. Gini. Udah paham? Jadi kalau yang namanya apa itu ini yang di sebelah sini adalah kaya CO2, yang di sebelah sini kaya O2. O2 ini adalah oksigen. Jadi yang merah sekian ini segini adalah daya yang kaya oksigen. Kalau ini sekian sini, biru ini adalah kaya CO2 atau kalau istilahnya adalah darah yang sudah kotor. Ya, darah sudah kotor. Baik, perhatian, bagian jantung ada 4. Yang atas ini adalah serambi, atasnya serambi. Yang bawah adalah bilik dan bilik. Ya, ini di buku kurang komplit kali ya. Harusnya dijelaskan dulu detail bagian jantungnya di awal ya. Ini adalah serambi. Atas ini serambi, di sini juga serambi. Sama ya. Ini serambi, ini juga serambi. Oke. Baik. Sama-sama itu serambi. Sudah. Ini serambi, ini juga serambi. Ya. Yang bawah itu bilik. Kurang kelihatan ya. Bawah itu bilik, ini juga bilik. Ya. Di mana serambi sama bilik ini dindingnya ketebalannya berbeda. Bilik ini bilik yang di bawah ini lebih tebal daripada serambi yang di atas dua-duanya ini. Oke. Ada dua serambi, serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri sama bilik kanan. Gitu ya. Untuk bilik dindingnya lebih tebal daripada serambi. Kenapa? Karena tugasnya bilik ini adalah memompa. Kalau tugasnya itu memompa, berarti dinding jantung harus lebih tebal, ya kan? Masa tipis, ya kan? Terus yang atas serambi ini dindingnya lebih tipis daripada yang bawah, ya. Karena tugasnya serambi ini hanya menerima. Oke. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya, di tengah-tengah ini ada katup. Katup di sini ya. Katup ini fungsinya buat apa? Supaya darah tidak mengalir kembali dari bilik naik ke serambi. Nggak boleh, bahaya ya. Ini juga nggak bisa balik ke atas, itu nggak bisa. Balik ke serambi nggak boleh. Jadi kalau udah sampai bilik itu biar tidak kembali ke serambi itu ada katupnya, namanya katup jantung ya. Oke, selanjutnya alirannya adalah perhatikan pada mesranan. Fungsi bilik kanan, ingat bilik itu memompa ya, memompa. Tapi tujuannya berbeda. Kalau bilik kanan ini dia memompa darah yang kaya CO2, yang kaya CO2 atau darah yang kotor. Dipompa untuk dibersihkan menuju ke paru-paru. Nah, di sini ada paru-paru di sini ya. Paru-paru. Darah yang kotor ini atau darah yang banyak karbon dioksidanya atau CO2-nya ini ke paru-paru. Ya, untuk istilahnya dicuci, diganti ya. Sampai sini, maka di dalam paru-paru kan kayak oksigen tuh. Banyak oksigennya kan? Nah, CO2 yang diangkut oleh si darah tadi ditukar oleh O2. Ya, jadi karena di dalam paru-paru ini banyak O2 atau oksigennya, kemudian CO2 yang dibawa oleh si darah tadi ditukar dengan ini. CO2 ini dikeluarkan, ditaruh ke paru-paru, dikeluarkan lewat nafas. Kemudian O2 yang kita hirup
itu dimasukkan ke dalam darah. Sehingga darah yang keluar dari paru-paru, ini paru-paru sini ya, paru-paru ya. Keluar dari paru-paru itu yang banyak oksigennya, O2-nya atau oksigen banyak. CO2-nya sudah tidak ada, sudah habis karena sudah dibuang di sini, ya, dibuang di sini. Nah, oksigen dan kita hirup nyampur ke dalam darah. Oke. Kemudian dia mengalir oksigen. Di sini adalah yang kaya akan oksigen, ya. Di sini kaya oksigen. Oke, kayak oksigen ngalir ke sini, kemudian masuk ke serambi kiri. Ya, serambi tugasnya ingat, serambi bertugas adalah menerima. Jadi kalau tugasnya serambi ini menerima, ya dia hanya menerima. Ingat ya, entah serambi kanan, serambi kiri, tugasnya satu, menerima. Ya, kalau bilik kanan, bilik kiri tugasnya adalah memompa, memompa. Oke ya, memompa. Jadi tugasnya berbeda ya. Bilik kanan memompa, kiri juga memompa. Bilik kanan menuju paru-paru, ini ke paru-paru, ya ke paru-paru, ke paru, ini ke tubuh, ya, ini ke seluruh tubuh, oke ya. Jadi ini memompa, tujuannya ke tubuh. Kalau ini tujuannya ke paru-paru, cerat tumpuk ke paru-paru, kembali masuk ke serambi kiri. Serambi kiri menerima dari mana? Menerima dari paru-paru. Kalau serambi kanan menerima dari tubuh. Oke, gampang kan? Ini menerima dari paru-paru. Oke. Ini menerima dari tubuh, ya. Wah, ini pakai mus-musnya nih. Dari tubuh ya. Jadi darah yang sudah masuk dari sini ke sini itu adalah darah yang bersih, darah yang kaya oksigen masuk ke sini. Oke, sini ya. Baik, kemudian dari sini dari serambi kiri ini masuk ke dalam bilik kiri. Oke. Sampai bilik kiri ini darahnya naik, diputar ke seluruh tubuh. Nah, ini udah darah bersih nih, banyak oksigennya. Ini seluruh tubuh kita dipakai diolah, dipakai buat lari, berpikir dan sebagainya. Kemudian setelah melatih tubuh, darahnya menjadi darah yang O2-nya udah habis. Tinggal darah kotor, darah yang kaya CO2, ya kan? Tinggal darah yang kaya CO2. Masuklah dia kembali ke jantung, masuk ke serambi kanan. Tadi dari bilik kiri ke seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Serambi menerima. Kanan berarti menerima dari tubuh karena dia kaya CO2 atau darah kotor. Kemudian dari serambi kanan turun melalui katup jantung masuk ke bilik kanan, ya kan? Dari bilik kanan ini, oke, dari bilik kanan ini masuk, ini masih kotor ya. Jadi masih kaya CO2, masih banyak CO2. Nah, ini kembali ke paru-paru, dibersihkan lagi dan sebagainya, muter lagi, sini muter ya. Muter terus seperti itu peredaran darah kita. Oke? Itu adalah sederhananya aliran darah kita sebagai manusia. Oke ya, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah. Yo, perhatikan. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung CO2 dengan darah yang banyak mengandung O2. Jadi dalam paru-paru itu CO2 itu adalah karbon dioksida ya. Jadi ini ya. CO2 adalah karbon dioksida itu ditukar dengan oksigen atau O2. Oke. Jadi CO2 itu ditukar dengan O2, oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, ini ya. Nah, atas tadi, sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Baik. Jadi, peredaran darah kecil perhatikan. Peredaran darah kecil itu adalah ya, dari bilik kanan, ya. Dari bilik kanan. Oke. Oh, maaf sebentar. Dari bilik kanan, bilik kanannya ini, dari bilik kanan menuju ke paru-paru, menuju ke serambi kiri. Itu adalah peredaran darah kecil karena arahnya juga sedikit, ya. Kalau peredaran darah besar dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan. Ingat ya, peredaran darah kecil itu yang kecil, yang sedikit jalurnya yang pendek. Dari bilik kiri, dari bilik kanan menuju ke paru-paru, menuju ke serambi kiri. Itu adalah yang kecil. Kalau peredaran darah besar adalah yang dari bilik kiri menuju ke tubuh, menuju ke serambi kanan. Oke, gampang kan?
Oke, Mister singkatkan aja biar tidak terlalu panjang ya. Ini sama ya tadi ya. Sebenarnya darah besar, darah mengandung banyak oksigen, mengandung dari bilik oksigen, sama tinggal dibaca nanti. Oke, selanjutnya untuk menulis nanti di sini seolah akan Mister kasih suplemen tambahan ya, suplemen tambahan terkait dengan materi melalui buku Bupena. Karena Bupena sangat beriringan dan sama dengan ini. Oke ya, lanjut ya. Sekarang kita bicara tentang jantung ya. Jantung adalah karena sering mendengar kata jantungan ya, bukan jantungan ya, tapi jantung. Oke. Jantung adalah, yo perhatikan. Sekarang sering mendengar kata jantung. Oke, cetok ya. Cetak. Oke, asik, mantap. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah. Ingat, fungsi jantung itu ya cuma ini nih. Ya. Fungsi jantung cuma memompa darah. Apa? Memompa darah. Ini loh. Fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Ingat ya, fungsi jantung adalah memompa darah. Ingat, itu adalah fungsi jantung. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Apa artinya kontraksi dan relaksasi? Kontraksi itu kondisi kencang, mompo, menekan dia. Relaksasi kondisi kendor, ya, melepas. Jadi kontraksi itu kencang, relaksasi itu lepas, ya gitu ya. Kencang, kendor, gitu ya. Jadi kayak mompa, ya, secara bergantian. Sehingga jantung berdenyut, gitu ya. Mengembang dan mengepis. Jadi mengembang, mengepis seperti itu, ya. Jantung berada di mana? Di dada sebelah kiri dikit. Nah, makanya kalian hati-hati. Kalau misalkan kalian, naik sepeda takut, hatiku deg-degan, terus pegang dada. Salah. Yang deg-degan bukan hatinya, tapi jantungnya, gitu. Oke? Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri ya. Jadi letaknya di dada sebelah kiri. Bisa dipegang di paru-paru tulang dada kita. Tulang dada kita di agak sebelah kiri dikit. Itu adalah ada jantung kita di dalam paru-paru ya, di jantung kita dilindungi oleh tulang rusuk ya. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Yuk, jantung kalian itu sebesar kalian tangannya mengepal, pegang. Nah, udah mengepal kan? Tanganmu mengepal itu gedenya jantung semacam itu, ya. Baik. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Yuk. Otot-otot kuat yang menyusun jantung adalah miokardium. Apa? Miokardium. Ini ya, miokardium ya. Jadi jantung itu tersusun oleh otot yang sangat kuat. Disebut oleh miokardium, ya. Jantung terdiri atas 4 tulang ya, yaitu serambi. Ya, harusnya ini tadi ya yang di atas tadi ya. Wah, ini yang mata kayaknya kebalik. Biarlah manut urutan buku. Oke. Jantung terdiri atas 4 tulang. Serambi kanan tadi yang sudah bisa dijelaskan di atas, serambi kiri, oke. Kemudian bilik kanan dan bilik kiri ya. Baik, perhatikan ini sangat mudah sekali. Ini aorta. Aorta itu tulang nadi. Pembuluh darah nadi. Ini arteri pulmonalis ya. Perhatikan, ini adalah bilik sebelum ke masuk bagian ini ya. Ini adalah bilik kanan. Oke. Ini adalah bilik kiri. Ini ada keterangannya nih, alhamdulillah. Ada keterangannya. Ini serambi kanan. Di daerah sini serambi kiri. Oke. Gampang. Ya, seperti ini ada penjelasannya. Pembuluh darah balik kava bawah. Ini ada pembuluh darah. Di sini ada pembuluh darah. Ini ada katup pulmoner, ya ada katupnya di sini. Katup jantung tadi yang saya sampaikan. Ada katup tricuspid. Nah, di sini ada katupnya juga. Biar darah tidak naik dari bilik ke serambi, nggak boleh. Harusnya adalah dari serambi ke bilik, itu harusnya seperti itu. Ada pembuluh darah balik kava atas. Oke, di sini ada aorta. Oke, aorta itu pembuluh darah nadi yang besar ya. Arteri pulmonalis. Oke, serambi kiri, kutub aorta. Kutub aorta di sini katupnya, maaf. Ini ada arteri koroner. Baik, otot-otot penyusunnya. Oke ya. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat. Oke, perhatikan nih. Antara kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat. Ayo, sekat pembatas jantung apa tuh? Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang disebut katup jantung. Ingat, pembatasnya adalah katup jantung yang tadi bisa sampaikan. Katup jantung ini berfungsi untuk, nah ini fungsinya apa sih? Apa sih fungsinya katup jantung? Benar nggak tadi saya sampaikan? Ya, coba baca ya. Mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung CO2. Oke ya.
Jadi katup jantung itu pembatas supaya darah yang kaya O2 atau oksigen tidak bercampur dengan darah yang kaya CO2, oke ya, atau karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung nih, otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot serambi yang tadi bisa sampaikan. Oke. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada yang serambi jantung. Karena apa? Kenapa seperti itu, Mister? Karena di dalam bilik ini fungsinya buat memompa. Makanya dindingnya harus lebih tebal. Hal ini disebabkan oleh bilik jantung lebih tebal. Tugasnya yaitu memompa nih. Kenapa tebal? Karena dia bertugas memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, keren kan? Fungsinya sangat berat ya, memompa darah loh. Jadi fungsinya bilik bilik itu ini memompa darah. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut nadi atau atau denyut jantung. Jadi kontraksi pada jantung tadi deg-deg gitu kan, yang tidak stabil, maka akan muncul yang namanya denyut terjadinya kontraksi dan relaksasi pada jantung otomatis menimbulkan denyut jantung atau denyut nadi ya. Kalian pegang leher kalian sebelah kiri ada denyutnya, dut dut gitu kan, itu adalah denyut jantung kalian. Atau di tangan sebelah kiri dekat dengan kepalan bawahnya jempol sepanjang itu bisa dirasakan denyut jantungnya. Ketika jantung memompa darah ke dalam tubuh pembuluh darah nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Pembuluh itu ibaratkan adalah selang air, gitu ya. Darah itu adalah airnya. Jadi ketika air mengalir dalam selang, mirip darah mengalir di dalam pembuluh darah, pembuluh nadi. Ya, ketika jantung memompa darah ke dalam tubuh nadi, pembuluh itu ikut berdenyut, gitu ya. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung, ya kan? Ya dong, kan sama. Denyut nadi sama denyut jantung kan sama. Oke, sama. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher bawah telinga. Nah, untuk dapat menghitung banyak nadi, ya ini kita praktek menghitung banyaknya nadi ya. Gitu ya. Jadi kontraksi relaksasi ini ada menyebabkan yang namanya denyut jantung atau yang namanya denyut nadi. Ya semacam itu. Maaf nih, salah. Oke. Ya. Sebentar. Jadi kalau misalkan kalian di sini tadi yang ada yang kontraksi sama relaksasi di dalam jantung itu hal yang wajar, karena adalah denyut nadi. Nanti jangan kaget ya, seperti itu. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Oke, pembuluh darah. Yuk, pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Pembuluh darah sebentar. Oke. Baik, sekarang kita mulai pembuluh darah. Pembuluh darah. Ini ya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Ya, tempat mengalirnya darah. Tempat mengalirnya darah. Mirip tadi ya, yaitu adalah selang air. Jadi pembuluh darah kayak identiknya kayak selang air, tempat mengalirnya air kan. Dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis. Ada pembuluh darah nadi dan balik. Ya, pembuluh darah ada dua. Pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Ayo, ini wajib hafal ya. Wajib harus hafal. Nadi itu arteri. Kalau balik adalah vena. Ada dua. Pembuluh darah nadi, pembuluh darah vena. Arteri itu yang balik, vena itu yang arteri itu yang nadi, pembuluh balik adalah vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu ini penting nih, ayo. Ini penting nih. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen. Jadi nadi itu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen. Bedanya dengan pembuluh darah yang lain, ya. Oke. Pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta, pembuluh nadi. Jadi tugasnya pembuluh nadi adalah pembuluh nadi adalah
membawa darah yang kayak oksigen keluar dari jantung, yaitu pembuluh nadi. Kemudian pembuluh nadi yang besar adalah aorta. Tadi sudah digambarnya aorta ya. Ya, begitu. Aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya CO2. Namanya balik, berarti kembali kan? Kalau kembali ke jantung berarti dia kaya CO2. Iya. Nadi itu keluar dari jantung, kalau balik yuk, ya kita balik kembali. Berarti kembali ke jantung atau masuk ke jantung. Kalau menuju ke jantung berarti dia darah yang sudah kotor atau darah yang sudah banyak mengandung CO2-nya. Itu ya. Baik, pembuluh darah ini anak teman-teman. Selanjutnya, ini adalah terkait dengan materi apa? Pembuluh nadi ya. Baik, sementara ini dulu dari Mister Anan. Insya Allah akan Mister sambung dulu di materi selanjutnya terkait dengan materi ini gitu ya. Selamat belajar. Insya Allah akan ada tambahan pendampingan buat kalian dengan buku yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Tunggu saja di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.